Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini kita mau ngebahas nih, ngelanjutin materi tentang bidang koordinat kartesius. Submateri yang mau dibahas itu tentang posisi titik x, y terhadap titik 0,0 dan juga titik a, B. Di sini kita punya aturannya nih, kalau misalkan mau menentukan posisi titik x, y terhadap titik 0,0 maupun terhadap titik a, b, itu kita harus mengetahui aturannya. Yang pertama ya, suatu titik itu jika ditinjau dari titik yang lainnya, pergeseran yang akan kita lihat pertama kali itu adalah si titik tersebut ngegesernya itu ke arah kanan atau ke arah kiri dulu. Nah, kalau misalkan udah tahu tuh si titiknya bergeser ke kiri atau ke kanan, baru setelah itu lihat pergeserannya ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, kemudian ada aturannya lagi. Kalau misalkan dia si titiknya bergeser ke arah kanan, berarti nilainya adalah positif. Kalau misalkan dia bergeser ke arah kiri, justru nilainya adalah negatif. Nah, sementara jika dia bergeser ke atas, dia akan bernilai positif. Nah, jika dia bergeser ke bawah, maka bernilai negatif. Ingat ya, jadi aturan pertamanya itu harus dilihat dulu dia bergesernya ke arah kanan atau kiri. Setelah itu lihat arahnya itu pergeseran berikutnya ke atas atau ke bawah. Kalau kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama, posisi titik x, y terhadap titik asal, yaitu titik origin atau titik 0,0. Rumusnya sebetulnya tinggal gini aja nih. Posisi titik x, y terhadap titik asal 0,0 adalah x, y. Jadi tetap gitu loh, sesuai dengan koordinat dari si titik itu dari titik itu sendiri. Contohnya, misalkan begini. Contoh yang ke-1. Posisi titik A negatif 4,5 terhadap titik 0,0. Kita gambarkan dulu dalam bidang kartesius. Negatif 4,5 berarti nilai X-nya sama dengan negatif 4, nilai Y-nya sama dengan 5. X negatif 4, Y-nya 5. Dihubungkan, ketemulah titik A. Nah, disinilah koordinat dari si A, letak dari si A, yaitu negatif 4,5. Ini gimana nih? Meninjau posisi si A terhadap titik 0,0. Acuannya adalah titik 0,0. Nah, dari si 0,0 kalau mau menuju ke titik A, itu arahnya gimana? Arahnya itu tadi ingat, yang pertama dilihat adalah dia bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kita lihat posisinya, pasti dari 0,0 menuju titik A itu akan bergeser ke arah mana? Ke arah kiri, ke sini. Berapa satuan dia bergesernya? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Nah, maka yang pertama adalah titik A terletak 4 satuan ke kiri. Oke, kemudian setelah nyampe sini, kita mau mencapai titik A nih. Nah, kalau misalkan mau mencapai titik A, pasti dia akan bergesernya ke mana? Ke arah atas, nggak mungkin ke bawah. Kalau ke bawah, ya pasti menjauhi titik A. Dari posisi sini ke titik A, dia loncatnya berapa satuan melangkahnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Nah, karena dia bergeser ke arah ke atas, pasti nilainya positif. Jadi kalau misalkan dijelaskan berapa nih posisi titik x, y terhadap titik asal 0,0? Jawabannya kalau misalkan dalam bentuk koordinat itu pasti ditulis sebagai negatif 4,5. Nah, kalau misalkan dalam bentuk kata-kata tulisannya seperti ini. Titik A terletak 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas dari titik 0,0. Contoh yang kedua nih. Posisi titik ini apa nih? Posisi titik B 11,-2 terhadap titik 0,0. Nah, kalau misalkan titik B, ini kan posisi titik B-nya nih, X-nya 11, Y-nya negatif 2.
Nah, si titik B ditinjau dari titik 0,0, letaknya berapa? Pasti jawabannya kalau menurut ke rumus, itu langsung jawabannya adalah si titik itu sendiri, yaitu 11, negatif 2. Nah, terus kalau misalkan dilihat dari geometri atau misalkan kita jabarkan dalam bentuk kata-kata gimana nih? Posisi titik B ada di sebelah sini. Acuannya adalah titik 0,0. Dari 0,0 ke titik B, ngegesernya kemana? Ingat, kanan atau kiri terlebih dahulu. Nah, berarti di sini kalau dari 0,0 nih yang ini ke titik B, pasti dia bergesernya ke sebelah kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 satuan. Karena ke kanan, 11 satuan ke kanan. Pasti di sini nilainya positif kan kalau misalkan ke kanan. Nah, kemudian dari posisi sini menuju ke titik B itu bergesernya ke arah mana? Ke bawah. Nah, ke bawah berapa satuan? 2 satuan. 2 satuan ke bawah. 11 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah dari titik 0,0. Jika ditulis dalam bentuk rumus ya tinggal kita tuliskan aja, karena ke kanan berarti positif 11, karena ke bawah maka hasilnya adalah negatif 2. Jadi kalau posisi titik x, y terhadap titik asal 0,0 ya tetap aja gitu kan, koordinatnya itu adalah dirinya sendiri gitu. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi. Paham ya? Berikutnya ini materinya tentang posisi titik x, y terhadap titik a, b. Nah, kalau misalkan posisi titik x, y terhadap titik a, b, itu rumusnya tinggal kalian kurangkan saja titik ke-1 dengan titik yang ke-2. Ingat ya, titik ke-1 dikurang titik yang kedua. Nanti cara menguranginya gimana? Absis dikurangi dengan absis, ordinat dikurangi dengan ordinat. Jadi rumusnya adalah x min a, y min b. Kalau pakai rumus. Nah, kita coba jelaskan nih gimana sih maksudnya kok bisa kayak begitu rumusnya tuh jadi x min a, y min b. Contohnya ya, misalkan Ibu punya titik A negatif 4,5 sama titik B 11, negatif 2. Nah, jika ditanyakan posisi titik A negatif 4,5 terhadap titik B 11, negatif 2. Posisinya gimana? Kalau misalkan pakai rumus, kita tinggal hitung aja kayak begini. Ini titik pertama jadi XY, yang kedua adalah AB. Maka tinggal kita kurangkan saja. X negatif 4 dikurangi dengan A. A-nya adalah 11. Kemudian koma, Y-nya adalah 5 dikurangi dengan negatif 2 nilai B-nya. Nah, kalau kita hitung operasi bilangan bulat nih. Negatif 4 kurangi dengan 11. Hutang 4, hutang lagi 11. Jadi total hutangnya adalah 15. Karena hutang berarti negatif. Jadi negatif 15. Kemudian kalau negatif ketemu negatif kan jadi positif. Jadi 5 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 7. Nah, kita coba nih. Jawabannya negatif 15,7. Berarti ini kalau misalkan negatif 15 karena angka pertama itu pasti antara kanan atau kiri. Karena negatif berarti dia ke kiri. Kemudian yang 7 ini antara bawah sama atas, karena positif berarti arahnya ke salah ke bawah. Harusnya ke atas. Oke, nah sekarang kita coba nih dari gambar. Ini titik B-nya, ini titik A-nya. Koordinat dari si B itu adalah 11, negatif 2. Koordinat dari si A itu adalah negatif 4,5. Nah, kalau misalkan ditanya posisi si A terhadap B, berarti yang jadi acuan itu adalah si B-nya. Gitu. Jadi yang diperhatikan terlebih dahulu adalah letak dari si B-nya. Nah, si B kan ada di sini nih. Kalau kita mau bergerak dari B ke A, kita tuh harus melangkah berapa satuan. Nah, tadi kan acuannya itu gesernya kemana dulu nih? Kalau misalkan ngegeser titik, nah dia itu aturannya kan antara ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau misalkan dari B ke A,
pasti otomatis dia harus bergeser ke arah kiri, nggak mungkin ke kanan. Kalau misalkan ke sebelah kanan nih, ke sini, pasti dia malah akan menjauhi letak dari si A. Berapa satuan? Dari B ke A. Dari pergeseran di arah kirinya. Nah, lihat ini. Garis putus-putus yang berwarna oranye. Kita akan melihat pergeserannya sejauh berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 satuan ke kiri. Cocok ya? Ini nih. Negatif 15 karena angka pertama berarti antara kiri atau kanan, karena negatif berarti dia ke kiri. Nah, maka titik A terletak, ini kenapa 115, maaf ya. Titik A terletak 15 satuan ke kiri. Kemudian dari posisi ini kita akan menuju ke titik A. Karena posisi sini ada di bawah dari titik A, otomatis kalau mau ke A dia kan naik tuh ke atas. Nah, kalau misalkan ke atas pasti nanti hasilnya harus positif. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke arah atas. Tuh. Jadi kalau misalkan ditanyakan posisi titik A terhadap titik B, jawabannya adalah 15 satuan ke kiri, dari B ke sini tuh ya, dari B ke A berarti 15 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Kalau misalkan dituliskan dalam koordinat, hasilnya adalah negatif 15,7. Boleh nggak pakai rumus? Ya boleh, tinggal ini aja pakai rumus yang ini. X dikurangi A, Y kurangi dengan B. Asal jangan sampai terbalik. Jangan sampai rumusnya jadi A dikurangi X, B dikurangi dengan Y. Oke. Nah, sekian pembahasannya. Ini ada latihan soal, cukup 3 soal aja. Coba dikerjakan sebagai latihan kalian biar lebih memahami materi ini. Kerjakan di buku catatan. Setelah itu boleh kalian kirimkan ke WA Ibu. Kalau misalkan tidak di WA kan, paling nanti pada saat PTM kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.